kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk kita menunaikan tugas kita untuk tugas hari ini, di mana di sini kita akan menunaikan tugas tentang reshaping berakhlakologi, ya, di mana kita di sini akan mengevaluasi kita sudah membuat nilai-nilai berakhlak berdasarkan instansi kita masing-masing, dan saat ini kita akan bandingkan masing-masing instansi kita, lalu kita evaluasi, dan lalu kita pilih instansi mana yang sekiranya kita tunjuk untuk menjadi instansi pilihan kelompok, dan kita buat rangkumannya. Baik, jadi untuk mengawali ini, mari kita bandingkan terlebih dahulu, ya, untuk per instansinya. Mungkin bisa dimulai dari saya terlebih dahulu, ya, untuk instansinya. Jadi di sini saya instansinya dari Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, RSUD Cimacan di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Di sini akan berakhlak itu ada 7 poin, ya. Poin pertama yaitu yang berorientasi pelayanan. Di rumah sakit saja itu contoh prakteknya ASN itu lebih mengutamakan kepentingan pasien yang datang daripada kepentingan pribadi di tempat kerja. Lalu yang kedua itu tentang akuntansi, di mana contohnya itu dengan kita pegawainya datang tepat waktu, datang secara tepat waktu ke rumah sakit, dan juga tidak menggunakan peralatan di rumah sakit untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga yaitu berkompeten, di mana itu seorang ASN itu harus ada pelatihan terus-menerus, ya. Jadi di sini ada pelatihan rutin yang dilaksanakan oleh rumah sakit yang diberikan pemberian oleh dokter spesialis kepada dokter umum dan juga perawat. Lalu selanjutnya yaitu ada harmonis, di mana contoh prakteknya itu kami semua berteman dan juga menolong satu sama lain itu tanpa memandang ras, suku, atau agama, dan lain sebagainya. Yang kelima itu nilai loyal, di mana loyal ini contoh prakteknya di rumah sakit saya itu tidak menyebarkan masalah atau ada kesalahan yang terjadi di dalam rumah sakit, tidak disebarkan dan diselesaikan secara internal. Lalu nilai adaptif itu di mana rumah sakit saya sendiri sudah ada pendaftaran online untuk mendapatkan pelayanan dari rumah sakit. Jadi dari pihak pasien atau masyarakat yang ingin mendaftar ke poli, misalkan ke poli di rumah sakit, tidak harus datang dahulu untuk mendaftar baru menunggu lagi untuk mendapatkan pelayanan. Sudah bisa mendaftar lewat online, lewat gawai. Lalu yang ketujuh yaitu kolaboratif, di mana saat rumah sakit ingin melakukan penyuluhan, maka rumah sakit akan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat dan juga dinas kesehatan setempat untuk melaksanakan penyuluhan tersebut. Baik, itu poin berakhlak yang dari instansi saya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan, mungkin ada yang bersedia untuk menyampaikan instansinya. Dipersilakan. Mohon izin menyampaikan, Pak Afif, ya. Ya, baik. Nama saya Rita Nur Alia Rahmawati. Kebetulan saya bekerja di instansi UPTD Pelayanan Pertanian di Sindang Barang, ya. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai berakhlak yang dipraktekkan di instansi tempat saya bekerja. Dimulai dari yang pertama yaitu nilai berorientasi pelayanan. Di sini kita menyediakan benih-benih bermutu untuk kebutuhan para petani. Sebenarnya kita bukan produsen benih, ya, jadi kita mendrop dari penyedia benih, lalu kita salurkan kepada petani di wilayah kerja di UPTD. Untuk nilai yang kedua yaitu akuntabel, kita di sini usahakan disiplin tepat waktu dan juga menggunakan serta menjaga fasilitas yang disediakan untuk keperluan dan kepentingan di UPTD. Untuk nilai yang ketiga yaitu kompeten, di sini kita diikutkan untuk pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten dan juga menonton video-video inovasi dan juga melakukan penyuluhan langsung kepada para petani di lokasi tersebut. Untuk nilai yang keempat yaitu harmonis, di sini tidak membeda-bedakan siapapun dan dari manapun asalnya. Ketika ada yang membutuhkan sesuatu, maka akan dilayani sesuai dengan tugas dan prosedur kerjanya.
Untuk nilai yang nomor 5 yaitu loyal, kita melakukan musyawarah baik dengan para petani maupun rekan kerja dalam memutuskan pemecahan dalam suatu masalah dan mencari solusi yang terbaik. Untuk poin yang keenam yaitu adaptif, kita di sini menyesuaikan komoditas apa yang harus ditanam di wilayah kerja UPTD disesuaikan dengan kondisi cuaca yang terjadi di lingkungan wilayah kerja. Karena kan nggak bisa kita harus menanam di cuaca yang sama dengan wilayah lain. Itu akan menyebabkan gagal panen nantinya. Untuk yang nomor 7 yaitu kolaboratif. Di sini kita berkolaborasi dengan instansi atau lembaga atau badan penyedia saprodi sarana pertanian dan juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan program-program yang tentunya baik untuk para petani di wilayah kerja wilayah UPTD Pelayanan Sindang Barang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa dilanjut dengan yang lain. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita untuk penyampaiannya. Mungkin rekan yang lain ada yang ingin duluan menyampaikan instansinya? Saya akan mencoba menjelaskan tempat saya bekerja. Saya bekerja di Puskesmas Cibinong sebagai ahli pertama apoteker. Nilai-nilai berakhlak yang diterapkan di tempat kerja saya, diantaranya yang pertama berorientasi pada pelayanan. Contohnya yaitu penerapannya melakukan kegiatan puskesmas keliling agar pasien yang kesulitan datang ke puskesmas bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Membiasakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun saat memberikan pelayanan. Yang kedua, akuntabel, selalu mengecek ulang dokumen sebelum dicetak supaya tidak terjadi pemborosan kertas maupun tinta. Yang ketiga, kompeten, yaitu selalu mengembangkan diri dengan mengikuti seminar seperti seminar dari IAI atau seminar dari ID dan workshop untuk persiapan akreditasi. Kemudian hasil seminar itu bisa dijelaskan atau diberikan kepada tenaga kesehatan lainnya supaya mereka ikut mengerti bagaimana cara mengembangkan puskesmas ini lebih baik. Yang keempat yaitu harmonis, menata obat sesuai tempatnya agar bisa mudah dan cepat ketika mau diambil ketika pelayanan resep. Jadi pasien tidak menunggu lama-lama saat mengambil obat ke farmasi. Terus membiasakan pasien budaya antri tanpa melihat kepentingan atau tanpa melihat siapa itu orangnya. Yang kelima, loyal, tidak menyebarluaskan rekam medis pasien kepada umum, bekerja sama dengan dinas kesehatan. Yang keenam, adaptif, menginput data ibu hamil melalui e-cohort. Kalau dulu kan pakai manual, kalau sekarang melalui e-cohort. Memberikan inovasi-inovasi seperti pengadaan obat di instalasi gawat darurat di puskesmas dari farmasi itu. Jadi ada penyimpanan obat melalui floor stock di instalasi gawat darurat puskesmas. Yang terakhir, kolaboratif, membuat formularium puskesmas bersama dokter, perawat, dan bidan yang bekerja di bidang pelayanan agar pelayanan lebih bisa terjamin dan bisa nyampe ke pasien tanpa ada hambatan. Bekerja sama dengan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar Puskesmas Cibinong. Mungkin cukup sekian Pak dari saya. Mungkin ada yang lain, tempat kerja yang lain. Baik, dipersilakan untuk rekan lainnya. Baik, izin Pak, saya ingin menyampaikan implementasi konsep berharapnya. Saya Lustina Sari yang angkatan 2016 bekerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Formasi atau jabatan saya sebagai pemeriksa anggaran. Nilai-nilai atau konsep itu berakhlak yang saya lihat di tempat atau instansi saya bekerja. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Implementasinya pertama memberikan layanan upah
informasi bagi para SKPD yang datang perihal pengikutan pendapatan pengikutan kode rekening di sistem aplikasi SKPD. Yang kedua, mempersiapkan tempat yang nyaman untuk para SKPD yang datang untuk berkonsultasi seperti tempat duduk atau meja. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan SKPD atau tamu yang datang daripada kepentingan pribadi, terutama jam kerja. Yang keempat, memajang poster tempat pelayanan yang diberikan untuk setiap bidang, yaitu bidang kebendaharaan, bidang anggaran, akuntansi, sekretariat, dan aset. Selanjutnya, memberikan informasi keuangan, prestasi, hasil rapat, maupun regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah melalui media sosial maupun secara langsung. Portfolio yang kedua yaitu akuntabel. Implementasinya yaitu melakukan prosesi kehadiran tepat waktu. Yang kedua, menggunakan fasilitas kantor secara tepat guna, hemat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memberikan informasi akurat mengenai posisi keuangan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menerapkan budaya anti korupsi dengan tertampang jelas poster mengenai penolakan terhadap segala pungli. Yang ketiga adalah core value kompeten. Implementasinya yaitu pengembangan kompetensi pribadi melalui bidang pendidikan. Yang kedua, mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya sebagai pelaksana rekonsiliasi data penerimaan pajak pusat terkait semester 1 tahun 2021 dan pemberian apresiasi atas pencapaian realisasi APBD tahun 2021. Yang ketiga, mempelajari dan memperbarui pengetahuan dengan membaca regulasi terkait kebijakan keuangan daerah. Yang keempat, core value-nya yaitu harmonis. Implementasinya adalah untuk menciptakan suasana tempat kerja yang nyaman dan kondusif. Yang kedua, menjaga kekompakan bersama bidang. Yang ketiga, saling membantu baik kepada atasan maupun sesama rekan kerja. Lalu yang core value kelima, loyal. Implementasinya adalah tidak memberikan data keuangan yang bersifat rahasia kepada yang bukan membutuhkannya, saling menjaga nama baik para pegawai. Core value keenam yaitu adaptif. Implementasinya satu, merencanakan sistem penerimaan surat masuk yang akan ditandatangani oleh pejabat menggunakan basis online. Yang kedua, merencanakan terbentuknya website resmi untuk mempublikasikan segala informasi keuangan. Yang ketiga, menggunakan pertemuan virtual secara lebih intens kepada SKPD yang akan berkonsultasi mengenai pengelolaan keuangan. Yang ketiga adalah kolaboratif, dengan implementasinya melakukan kerjasama yang baik antara sesama SKPD dalam hal kaitannya pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui transfer ilmu antar badan keuangan daerah, baik dalam maupun luar wilayah Jawa Barat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Afif, terima kasih. Oke, terima kasih pada Teh Vina. Maaf nih tadi suaranya agak putus-putus sedikit ya. Mungkin nanti sambil ini mungkin bisa dikondisikan mungkin sinyal atau mungkin audionya biar agak lebih baik ya. Oke, mungkin yang terakhir pada Teh Dini berarti yang belum ya. Instansinya dipersilakan. Okay. Ya, Pak Afif, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Siti Mahnadiandini, apoteker ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Seng Cianjur, peserta Lasar Angkatan Pertama NDH 20, akan menyampaikan nilai-nilai berakhlak saya. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang sendiri dapat diterapkannya itu dengan cara saya itu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dengan pasien dengan menerapkan budaya Someah. Teman-teman pasti belum tahu ya budaya Someah. Itu ada Someah itu singkatan dari santun, senyum, optimis, menghormati, edukatif, andalan, dan humanis. Itu tuh brandingnya atau inovasi terbarunya dari RSUD Sayang yang menurut saya itu benar-benar berorientasi pelayanan ya. Terus yang nilai kedua itu akuntabel. Di akuntabel ini sikap perilaku saya yang bisa saya terapkan di instansi saya itu kayak saya tuh melakukan pekerjaan tugas jabatan saya tuh yang pokok dan non yang tugas tambahan gitulah pokoknya teman-teman kayak disuruh sama atasan ini. Nah, saya tuh mengaplikasikan akuntabel itu dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan. Terus melakukan pencatatan terkait stok penyaluran dan penerimaan obat di kartu stok obat pada saat pelayanan. Nilai yang ketiga itu kompeten.
sikap perilaku untuk kompeten sendiri, saya itu bisa menerapkannya dengan melakukan konseling ya kepada pasien-pasien mengenai pengetahuan tentang cara penggunaan obat yang benar dan baik dengan kriteria pasien yang termasuk ke dalam kriteria pasien konseling sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian nilai harmonis. Nilai yang keempat, saya mengaplikasikannya dengan cara saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan antar profesi baik tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan. Jadi saling bekerja sama dan saling toleransi antar karyawan di rumah sakit. Lalu nilai yang kelima yaitu loyal. Saya mengaplikasikan nilai loyal ini di rumah sakit itu dengan cara menerima dan mengerjakan sebaik-baiknya tugas yang diberikan pimpinan. Terus datang dan pulang kerjanya sesuai dengan jadwal, sesuai datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Kemudian yang keenam, nilai adaptif. Nah, teman-teman di nilai adaptif ini saya mengaplikasikannya dengan cara adanya sekarang itu kan COVID-19 ya, teman-teman. Jadi di Depo Pelayanan Farmasi juga menyesuaikan dengan kondisi COVID ini dengan cara membuat batasan-batasan antara petugas dengan pasien. Jadi kayak ada semacam batas pakai plastik gitulah gitu agar tidak terjadi interaksi langsung gitu. Dan memakai masker di lingkungan rumah sakit, cuci tangan selama melakukan pelayanan atau sebelum melakukan kegiatan steril. Itu termasuk nilai adaptif yang saya terapkan. Kemudian yang terakhir itu kolaboratif, teman-teman. Jadi untuk nilai kolaboratif sendiri kebetulan RSUD Sayang akan mengadakan akreditasi di bulan Oktober. Nah, kita atau teman-teman di rumah sakit Sayang ini berkolaborasi menyukseskan acara akreditasi dengan cara mengikuti in-training house tentang PPI atau PPI. Jadi itu diikuti semua tenaga kesehatan maupun bukan tenaga kesehatan, kita semua ikut di situ pelatihan berkolaborasi untuk menyukseskan nanti saat penilaian akreditasi. Mungkin sekian nilai berakhlak yang bisa saya sampaikan di tempat kerja saya. Saya serahkan kembali ke Pak Apif. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menyampaikan berakhlak dari instansinya masing-masing ya. Dirasa cukup jelas dari instansi masing-masing yang telah dijabarkan. Mungkin kita mulai bisa untuk memilih kira-kira instansi mana yang kita tunjuk sebagai instansi pilihan dari kelompok kita. Ya, mungkin ada yang ingin mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu. Dari siapa begitu? Izin Pak Apif. Oh ya, boleh, silakan. Ingin menyampaikan pendapat saya mengenai penilaian berakhlakologi di tempat kerja itu kayaknya lebih cocok kita angkat atau bahas tuh tentang punya Bu Rita ya. Karena saya pikir menarik karena Bu Rita itu kan kalau misalkan kita nih yang di tenaga kesehatan di rumah sakit, di puskesmas atau di BKAD sendiri kan istilahnya itu kayak menunggu datang pengunjung gitu ya untuk berkonsultasi atau kita layani lah. Kalau Bu Rita itu kayaknya jemput bola ke lapangan, memecahkan masalah dan menemukan solusi bersama-sama dengan petani-petani. Apalagi kan Cianjur terkenal ya dengan pandan wanginya. Mungkin kita bisa pilih Bu Rita ya untuk kita bahas di sini. Gimana yang lain? Mungkin ada pendapat yang lain? Mungkin boleh juga sih menurut saya ya. Aku sih boleh-boleh aja sih. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin menanggapi lagi? Izin Pak Apif. Ya, baik, silakan Ibu Vina. Setuju dengan pendapatnya Ibu Nini untuk topik kelompok kita dalam berakhlakologi di tempat kerja masing-masing. Maka lebih baiknya pilih instansi Bu Rita. Karena kalau untuk instansi Bu Rita kan sebagai penyuluh pertanian, jadi lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan petani, dengan segala informasi petani yang disampaikan oleh PTB-nya Bu Rita pasti akan sangat bermanfaat untuk kemajuan pertanian di Kabupaten Cianjur. Mungkin sekian pendapat saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi sudah banyak suara yang mengarah ke instansinya Ibu Rita ya untuk pilihan kelompok kita.
Kira-kira dari suara kelompok, apakah mungkin setuju kita ambil saja untuk instansi Ibu Rita? Setuju. Setuju? Setuju. Saya setuju. 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 Setuju, Oke, setuju. baik ya. Berarti keputusan kelompok kita untuk mengambil instansi dari Ibu Rita sebagai pilihan kelompok kita. Baik ya. Selanjutnya itu untuk dirangkum ya. Mungkin bisa dirangkumnya dimulai dari saya dulu. Jadi tadi kita telah memilih instansi untuk pilihan kelompok kita, yaitu instansinya Ibu Rita, dikarenakan dari kelima instansi yang kita bahas hari ini, instansi yang paling banyak berhubungan kepada masyarakat itu instansinya Ibu Rita, karena kalau instansinya Ibu Rita bukan hanya masyarakat yang datang ke kantor UPTD pelayanan pertaniannya saja, namun dari pegawai pertaniannya juga sangat banyak turun ke masyarakat karena harus memecahkan masalah yang ada di sana begitu. Jadi interaksi antara pegawai dengan masyarakatnya itu jauh lebih banyak daripada dibanding kita berinstansi 4 instansi lainnya yang mana hanya mengandalkan dari masyarakat yang datang. Seperti itu. Ya, mungkin ada lagi yang mau menambahkan untuk rangkumannya? Mungkin saya sedikit menambahkan, Pak Afif. Baik. Benar seperti yang dikatakan Pak Afif, tempat kerja Bu Rita ini banyak sekali menerapkan nilai-nilai berakhlak. Banyak sekali inovasi-inovasi yang diberikan kepada masyarakat, terus kemudian memberikan solusi kepada masyarakat yang biasanya kalau setelah musim panen itu mereka hanya diam aja di rumah. Tapi saya kan sebagai pernah di sana juga melihat setelah adanya tempat kerja Bu Rita ini, masyarakat jadi lebih produktif. Mungkin gara-gara adanya penyuluhan-penyuluhan yang diberikan tempat kerja Bu Rita ini atau kantornya Bu Rita ini kepada masyarakat mengenai tanaman apa saja atau bagaimana cara menjadi produktif atau dapat menghasilkan dari pertanian selama menunggu musim tandur gitu mungkin. Jadi nilai-nilai berakhlak ini banyak sekali diterapkan di tempat kerjanya Bu Rita. Oke. Mungkin cukup dari saya. Oke, baik. Itu tadi sekian rangkuman dari kita ya. Alasan mengapa kita memilih instansinya Ibu Rita yang untuk mencerminkan nilai berakhlak yang lebih baik dibandingkan 4 instansi yang lain yang kita bahas hari ini. Baik, mungkin pertemuan untuk pagi ini kita cukupkan dahulu ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi mengenai instansi yang berakhlakologi yang baik ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.